Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu akidah akhlak. Kita akan belajar mengenai mengenal Allah melalui kalimat thayyibah, subhanallah, masyaallah, dan Allahu akbar. Yang pertama yaitu kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih atau yang artinya maha suci Allah. Waktu pengucapan kalimat subhanallah biasanya digunakan ketika kita melihat keindahan dan keajaiban alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berzikir sesudah sholat fardu dengan membaca 33 kali, melihat suatu kejadian yang mengagumkan, dan mengingatkan imam pada sholat ketika imam lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Adapun hikmah mengucapkan kalimat subhanallah, yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ketiga, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu kalimat Masya Allah, yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Maksud dari penggunaan kalimat Masya Allah yaitu segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu bersyukur karena Allah menjadikan Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia yang patut dan harus kita contoh. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang agama berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebaiknya selalu bersyukur dengan segala kehendak Allah yang selalu memberikan petunjuk dalam jalan yang benar. Kalimat Masya Allah digunakan ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik atau melihat sesuatu yang mengagetkan atau karena kecewa terhadap sesuatu. Apabila kita melihat teman kita mencontek atau berkelahi, maka kita ucapkan Masya Allah dan segeralah untuk melerainya dan menasehatinya, atau kita beri penjelasan yang baik dengan tutur bahasa yang lembut dan halus. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu takbir. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Maha Besar. Untuk selalu mengingat bahwa Allah adalah Maha Besar, maka jika kita menyaksikan sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang artinya adalah Allah Maha Besar. Ucapan takbir adalah bentuk pengakuan dari kita terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Waktu pengucapan kalimat thayyibah takbir baik diucapkan dalam kondisi tertentu seperti berzikir selesai sholat fardu, kemudian kalimat takbir dibaca sebanyak 33 kali ketika berzikir selesai sholat fardu. Dan kalimat thayyibah takbir merupakan bacaan dalam sholat. Kalimat takbir diucapkan ketika hendak rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan berdiri rakaat kedua, ketiga, atau keempat.
Kalimat takbir biasanya juga diucapkan ketika kita melihat, mendengar, atau merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir dibaca sebagai bentuk pengakuan kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi bahaya atau masalah. Apapun hikmah membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah takbir, yang pertama yaitu untuk mendapatkan ketenangan hati dan pikiran dan terhindar dari perasaan buruk yang dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Yang kedua yaitu agar jiwa dan raga dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang hanya akan menjauhkan diri kita pada berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hal-hal yang menghapus amal ibadah. Hikmah yang ketiga, dibukakan pintu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rezeki dan selalu terjaga pada jalan kebaikan dan kebenaran. Hikmahnya yang lain yaitu diberikan ketakwaan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat mendatangkan banyak pahala dan berkah, dan dapat memperkuat keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan hikmah apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pembahasan tadi mengenai kalimat thayyibah, subhanallah, masya-Allah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak paham dan dapat menerapkannya di rumah maupun di kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.